Ini bukanlah propaganda sama di Western media. Tahukah Anda alasan sebenarnya dari konflik yang terjadi saat ini? Karena tidak banyak dari kita yang mengetahui kebenarannya, saya persembahkan untuk Anda melihat kebenaran dalam sejarah negara Palestina atau masalah Palestina. Nama saya Bilal Harzalah, warga negara Palestina yang menetap di Indonesia sejak tahun 2019. Aku akan kasih tahu ke kamu semuanya. Dalam video Senaba kita akan berbicara tentang isu Palestina dan bagaimana perkembangannya selama 50 tahun terakhir. Sebelum Perang Nakba, Palestina terletak di wilayah geografis yang berbeda dengan berkah Tuhan. Itu dihuni oleh orang Yebus 6.000 tahun yang lalu, dan mereka menetap di Yerusalem yang dikenal pada waktu itu atas nama Yabus. Mereka bergabung dengan bangsa Kanaan yang menetap di Palestina bagian utara, di mana Palestina dikenal sebagai Tanah Kanaan. Adapun nama Palestina kemungkinan besar berasal dari para ahli balistik yang masuk ke negara itu melalui laut, dan mereka menyatu dengan manusianya dan menjadi dikenal. Atas nama Palestina, banyak bangsa yang bergiliran memerintah Palestina. Yang terakhir adalah kaum Muslim, yang kekuasaannya berlangsung selama kurang lebih 1.100 tahun. Selama hampir berabad-abad, para penganut agama telah hidup. Jumlahnya bukan merupakan populasi Yahudi, 3% dari populasi pada saat itu, dan jumlahnya terus meningkat. Umat Islam dan Kristen dan Yahudi di tanah Palestina aman dan tentram dan akan berakhir. Pada abad ke-19, ciri-ciri rencana Zionis mulai terlihat, dan babak pertama perjuangannya pun dimulai. Palestina. Pada saat itu, jumlah penduduk Palestina sekitar 460.000 jiwa. Yang menulis buku menyerukan berdirinya tanah air yang mempersatukan. Berpikir untuk pindah dari negara mereka. Tapi kemana? Inilah yang diteliti oleh jurnalis Yahudi Theodore. Orang-orang Yahudi yang tersebar mengusulkan Palestina, Argentina, dan wilayah lain di Afrika, dan konferensi pun diadakan. Yudaisme terus mengumpulkan sumbangan dan mendukung gerakan Zionis, dan pilihan jatuh pada Palestina. Orang-orang Yahudi yang berpengaruh di Inggris, Amerika, dan negara-negara lain juga memberikan tekanan pada pemerintah mereka. Untuk mendukung misi mereka, migrasi orang Yahudi ke Palestina dimulai. 20.000 orang Yahudi datang ke Palestina dari Eropa Timur dan Rusia, sehingga proporsi penduduk Palestina menjadi banyak. 5% adalah orang Yahudi. Dan kita akan melihat bagaimana imigrasi orang Yahudi secara besar-besaran dan berturut-turut terjadi. Mereka yang terbebani dengan pemikiran Zionis menjadi penyebab utama penderitaan rakyat Palestina dengan meningkatnya imigrasi. Permasalahan mengenai sumber penghidupan, perumahan, dan tanah milik masyarakat asli Palestina pun hilang. Sebagai protes terhadap otoritas Ottoman, ia menuntut diakhirinya imigrasi orang Yahudi Rusia ke sana, Palestina, dan pelarangan kepemilikan mereka atas tanah-tanah di dalamnya. Namun imigrasi orang-orang Yahudi tidak berhenti. 40.000 orang Yahudi berimigrasi ke Palestina, sehingga meningkatkan proporsi penduduk Yahudi menjadi 40.000 orang. 8% dengan kelemahan Kesultanan Ottoman dan Perang Dunia I. Inggris dan Perancis membagi Levant berdasarkan perjanjian Sykes-Picot, kemudian Inggris mengambil kendali. Palestina berdasarkan perjanjian San Remo setuju untuk melaksanakan deklarasi Balfour. Apa itu deklarasi Balfour? Pada tahun 1917, Inggris memberikan janji rahasia kepada orang-orang Yahudi, membantu mereka membangun tanah air nasional bagi diri mereka sendiri di Palestina, dan memfasilitasi migrasi dan kepemilikan dalam jumlah besar. Janji ini juga mendapat dukungan dari pemerintah Amerika, dan janji ini berdampak kuatnya perjuangan Palestina. Maka gelombang ketiga imigran pun tiba di Palestina. Meskipun demikian, persentase orang Yahudi meningkat menjadi 10%, hingga persentase kepemilikan mereka meningkat untuk tanah tidak lebih dari 3%. Dan Hakim, dengan perkembangan tersebut, komposisi penduduk di Palestina berubah.
dan permasalahan antara Arab dan Yahudi semakin memburuk. 7 konferensi besar Palestina diadakan untuk menolak deklarasi Balfour, dan konferensi pertama pecah. Pemberontakan Palestina, kemudian bentrokan besar dimulai di Jaffa, dan sebuah dewan diadakan di Nablus. Dia menyerukan boikot ekonomi terhadap Zionis dan Dewan Islam. Tertinggi didirikan di bawah kepemimpinannya. Haji Amin Al-Husseini sebaliknya mendirikan Haganah sebagai organisasi militer Zionis. Tentang aktivitasnya saat Inggris mengejar setiap orang Arab yang menyembunyikan senjata di rumahnya. Meski merupakan rahasia ilegal, mandat Inggris membantu dan menutup mata. Imigrasi orang Yahudi dari Polandia, Rusia, Jerman, dan negara lain meningkat secara signifikan, mencapai proporsi yang besar. Yahudi menjadi 17%. Masalah berdarah terjadi di sekitar tembok burak dan lingkaran peserta meluas. Popularitas dalam demonstrasi, seperti demonstrasi Yerusalem Raya yang terjadi pada tahun tersebut, 1933. Setelah itu, Mujahid Sheikh Izz al-Din al-Qassam menjadi syahid, dan rekan-rekannya dalam pertempuran memuja saat mereka melawan tentara pendudukan Inggris, dan kemudian tiba kelompok imigran Yahudi lainnya, sekitar 1/4 juta orang Yahudi, mencapai persentase orang Yahudi. Pemberontakan besar Palestina pecah melawan geng-geng Inggris dan Yahudi. Di seluruh Palestina, revolusi ini lebih umum dan lebih besar dibandingkan revolusi-revolusi sebelumnya. Dengan melakukan pemogokan selama 6 bulan selama revolusi, pemerintahan Inggris didirikan. Komisi Pil memutuskan untuk membagi Palestina menjadi negara Yahudi dan negara Arab, dengan Yerusalem tetap berada di bawah kendalinya. Mandat Inggris dan perpindahan ratusan ribu orang Arab dari wilayah negara Yahudi ke wilayah Arab Namun pada periode itu, orang-orang Yahudi tidak memiliki 5,5% tanah Palestina. Usulan ini tidak dilaksanakan, dan di bawah tekanan revolusi hal itu terjadi. Inggris mengeluarkan pernyataan yang disebut Buku Putih yang melarang kelanjutan imigrasi Yahudi ke Palestina. Selam Soliban tahun mereka menawarkan kemerdekaan kepada Palestina dalam waktu 10 tahun. Gerakan Zionis menolak usulan tersebut dan meluncurkan geng bersenjata seperti Haganah. Stern tidak menentang operasi berdarah dan pembantaian. Bukan hanya warga Palestina, tapi juga melawan Inggris hingga memaksa Inggris mundur dari Palestina hingga mendirikan negara Yahudi. Dan salah satu operasi berdarah mereka yang paling terkenal adalah pemboman sebuah hotel Raja David di Yerusalem, yang merupakan pusat pemerintahan mandat Inggris pada saat itu. Proyek Partisi Palestina. Pada tahun 1947 Inggris memutuskan untuk hengkang Palestina dan meminta PBB untuk menyampaikan rekomendasinya. PBB mengadakan pertemuan sesi darurat mengusulkan proyek untuk membagi Palestina, yang dikenal sebagai Resolusi 181. Resolusi tersebut menetapkan pembagian Palestina menjadi 2 negara Arab dan Yahudi, bahwa Yerusalem tetap menjadi zona internasional. Undang-undang ini disetujui dan didukung oleh PBB dari Uni Soviet dan Amerika saat itu. Orang Yahudi hanya memiliki 6,5% tanah Palestina, sedangkan resolusi memberikan 56% dari tanah Palestina hingga Yahudi. Palestina dan Arab menolak keputusan pembagian tersebut, dan keputusan tersebut tidak dilaksanakan. Menjadi jelas bagi semua orang bahwa perang menyeluruh di tanah Palestina akan segera terjadi, sehingga diumumkan oleh Haganah. Mobilisasi umum mengundang orang Yahudi berusia antara 17 dan 25 tahun. 1 tahun untuk mendaftar dinas militer. Sebagai imbalannya, organisasi Liga Arab adalah tentara nominal. Bala Keselamatan, gelombang Zionis lainnya datang ke Palestina, sehingga persentase populasi Yahudi menjadi 31%. Namun sebelum Nakba, ia hanya memiliki 9% tanah Palestina. Gambar ini menunjukkan seperti apa kerajaan Yahudi pada periode itu. 1948 Inggris menarik diri dari Palestina. Perang pecah antara tentara Arab dan Yahudi, dan perang berakhir dengan pendudukan Yahudi
78%. Mulai dari tanah Palestina dan berdirinya negara Israel di atasnya. Amerika segera mengakuinya dan pada tahun berikutnya Israel bergabung dengan PBB sebagai negara yang diakui secara global. Akibat perang, Yerusalem terbagi menjadi dua bagian. Bagian baratnya berada di tangan orang-orang Yahudi dan bagian timurnya tetap berada di tangan Yordania. Kemudian Israel mendudukinya pada tahun 1997. Dari 9% sebelum perang menjadi 87%. Persen setelah perang ini adalah bencana tahun 1948 jika diringkas alasan munculnya isu Palestina, maka hal tersebut merupakan permasalahan utama. Ini adalah migrasi besar-besaran orang Yahudi yang membawa ideologi Zionis berdasarkan tanah airnya. Palestina adalah milik mereka sendiri dan mereka harus mendirikan negara mereka di dalamnya dengan cara apapun. Kepentingannya yang strategis inilah yang menyebabkan munculnya isu Palestina dan penderitaan rakyat Palestina. Nasionalisme Eropa meningkatkan hal ini pada orang-orang Yahudi, sehingga orang-orang Yahudi mulai mengorganisasi diri mereka sendiri. Pada 1987, setelah Intifada pertama melawan pendudukan Israel di tepi barat dan jalur Gaza, lahirlah Hamas. Didirikan di Gaza oleh seorang imam, Syekh Ahmed Yasin, dan ajudannya, Abdul Aziz Al-Rantisi. Hamas dalam akronim bahasa Arab bermakna gerakan perlawanan Islam. Dalam bahasa Arab, Hamas juga berarti semangat. Hamas ini adalah partai politik yang mengandalkan perlawanan dan senjata militernya. Tidak seperti Fatah yang mengandalkan negosiasi, koordinasi keamanan, dan perjanjian. Tujuan pendirian Hamas adalah menghancurkan Israel dengan diwujudkannya divisi militer Brigade Izz-ad-Din al-Qassam. Di sisi lain, Hamas melaksanakan program kesejahteraan bagi rakyat Palestina. Bahkan sejak 2005 ketika Israel menarik pasukan dan pemukimannya dari Gaza, Hamas terlibat dalam proses politik Palestina. Menang dalam pemilu legislatif 2006, mengalahkan gerakan Fatah, pimpinan Presiden Mahmud Abbas. Secara politis, Hamas menguasai jalur Gaza yang dihuni oleh sekitar 2 juta orang. Hamas sebagai organisasi atau dalam beberapa kasus, milisi Hamas dicap sebagai kelompok teroris oleh Israel, Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, dan beberapa negara lainnya. Hamas tidak mengakui status Israel sebagai negara tetapi mengakui negara Palestina sesuai dengan peta perbatasan tahun 1967.